kena bilang ya Bang. Terakhir kena bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rowindo TV. Jadi tim media kreatif Rowindo TV kali ini mencoba menelusuri di mana tempat tambang pasir ilegal. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah salah satu lokasi tambang pasir di wilayah Blitar. Jadi baru-baru ini kita gencar-gencarnya pemerintahan di media sosial maupun media mainstream adanya penambangan pasir galian C ilegal. Jadi kasus-kasus seperti penembakan di Selorok kemarin antara polisi dan polisi adalah salah satu bentuk konflik atau fenomena penambangan galian C atau pasir. Jadi tim kreatif Rowindo kali ini berada di salah satu tambang pasir manual di daerah Blitar. Jadi ini adalah salah satu penambangan pasir dengan menggunakan alat tradisional, guys. Inilah situasinya. Jadi kalau guys bisa berpikir positif atau berpikir luas, jadi bagaimana bisa penambangan itu tidak menggunakan alat berat, sedangkan mega proyek itu sudah mulai digelar. Jadi mega proyek seperti pembuatan gedung maupun jembatan maupun jalan raya itu memang membutuhkan ribuan kubik, guys. Jadi pembangunannya yang ditarget harus selesai beberapa tahun atau beberapa bulan. Tidak mungkin kalau kita hanya menggunakan penambangan galian C dengan menggunakan sistem tradisional kayak yang kalian lihat ini. Jadi alat-alatnya seperti sekrop, pacul, singgrong dan lain sebagainya. Jadi adanya penambangan ilegal tentunya memang perizinan ataupun izin penambangan itu memang tidak keluar ataupun pemerintah tidak mau mengeluarkan. Jadi kalau kita bisa berpikir luas, seharusnya pemerintah melegalkan penambangan ilegal, karena penambangan ilegal itu biasanya memang dikelola oleh lingkungan setempat ataupun di backingi di belakangnya itu ada orang-orang besar. Jadi yang terjadi adalah penambangan ilegal dengan menggunakan sistem premanisme. Jadi mengapa menggunakan sistem premanisme? Tapi biasanya ini hanya izin lokal, jadi hanya izin orang, ormas ataupun lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya penambangan galian C yang ilegal itu dilegalkan, dikelola oleh pemerintah, diawasi langsung oleh pemerintah. Dengan demikian dampaknya bisa diawasi, dikendalikan. Juga pajak-pajak atau retribusi dari penambangan galian C itu bisa masuk ke kas negara, jadi tidak masuk ke saku-saku para preman atau para oknum-oknum baik tentara, polisi yang membackingi penambangan ilegal. Jadi ini juga harus mulai diperhatikan, dipikirkan oleh pemerintah. Apapun yang terjadi, apapun akibatnya, itu masyarakat, negara pasti masih membutuhkan material jenis bangsa bebatuan seperti pasir, koral maupun batu-batu pondasi atau batu-batu kebal. Disadari atau tidak, pemerintah harus sudah mulai memikirkan mengelola bagaimana tambang-tambang galian C ini bisa dilegalkan, karena pembangunan jalan raya, jembatan maupun mega proyek pemerintah itu tidak akan bisa terpenuhi kalau tidak ada para pejuang-pejuang pasir. Dan pejuang-pejuang pasir seperti tradisional ini tidak bisa memenuhi kebutuhan mega proyek yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Jadi kalau kalian lihat, inilah situasi penambangan pasir di daerah Blitar.
dengan menggunakan sistem manual guys. Nah, inilah sistem manual. Inilah ya, situasinya. Jauh asli kayak. Guys. Jadi peristiwa-peristiwa besar yang terjadi baru-baru ini, mulai judi online, penambangan ilegal, itu sebenarnya cerita-cerita lama. Jadi cerita-cerita usang ataupun kasus-kasus usang yang selama ini dikelola terus-menerus oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini harus sudah mulai dipikirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu seharusnya membentuk satu pengawasan yang ketat dan sudah mulai memikirkan bagaimana penambangan pasir, khususnya penambangan galian itu bisa diawasi pemerintah, dikelola pemerintah, karena disadari atau tidak masyarakat negara masih membutuhkan material galian C seperti pasir maupun bebatuan. Jadi kalau terus-menerus ini dibiarkan dikelola oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tentunya akan pajak-pajak itu hanya akan masuk ke kantong-kantong pribadi. Jadi ini harus sudah dipikirkan oleh pemerintah, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu jangan hanya tidur, jangan hanya kalau masa kampanye saja, musim kampanye saja jadinya muluk-muluk. Jadi kalau guys lihat, inilah pejuang-pejuang pasir, pejuang-pejuang galian C tradisional. Jadi gedung mencakar langit, jalan raya itu tidak akan ada kalau tidak ada para pejuang-pejuang galian C seperti ini. Ini ya guys situasinya saat ini di tengah kasus-kasus yang memalukan di Indonesia, dari polisi menembak polisi, polisi menembak pelajar, dan inilah salah satu contoh pejuang-pejuang infrastruktur bangsa. Jadi kelihatannya sepele guys, jadi jangan hanya menyalahkan mereka para penambang. Mereka para penambang ini ada jasanya luar biasa. Selain mereka untuk mencari makan, juga membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan material bangunan seperti pasir, batu, koral, dan lain sebagainya. Jadi saran saya dari tim Media Kreatif Prowindo, penambangan pasir itu harus diawasi langsung oleh pemerintah, dikelola langsung oleh pemerintah. Karena selama ini, jadi penambangan ilegal ini selama ini ya juga ada yang mengawasi guys, seperti walhi maupun orang-orang yang peduli lingkungan hidup. Tapi kenyataannya banyak sekali oknum-oknum walhi maupun oknum-oknum mereka yang peduli lingkungan hidup ya datang, tapi kalau sudah diberi uang 50.000 atau 25.000 atau 100.000 itu sudah pergi. Jadi setiap hari ini penambangan ilegal itu banyak sekali oknum-oknum polisi maupun oknum-oknum peduli lingkungan hidup itu datang hanya minta uang dan setelah itu ya pergi. Jadi kalau penambangan pasir ini dikelola oleh pemerintah, tentunya efeknya bisa dikendalikan, dampak lingkungannya bisa dikendalikan. Jadi jangan hanya menyalahkan para penambang, jangan hanya menyalahkan para mereka pejuang-pejuang tambang pasir, jangan hanya menyalahkan kendaraan-kendaraan yang memuat material pasir, karena mereka ini juga diperintah oleh negara, cuma negara itu melalui tangan ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Jadi harus disadari sepenuhnya, jangan hanya menangkap orang-orang yang hidupnya sengsara, orang kecil
di sisi lain diizinkan, lalu di sisi lain ditangkap, di sisi lain permintaan material banyak baik dari masyarakat maupun pemerintah maupun dari pemborong-pemborong kontraktor, tapi di sisi lain juga terjadi penangkapan bahkan penembakan. Jadi banyak sekali truk-truk material itu ya ditangkap dengan alasan operasi menertibkan tambang ilegal. Yang sebenarnya motor-motor atau kendaraan-kendaraan dam itu sebenarnya juga sudah membayar iuran guys. Jadi kalau kita tanya selama ini memang banyak sopir-sopir itu katanya sudah iuran, ini sudah membayar uang pelicin atau uang sogok atau suap kepada oknum-oknum aparat agar mereka lancar di jalan maupun lancar dalam membawa material-material bangunan. Jadi seharusnya ini memang sudah diawasi oleh pemerintah. Inilah situasinya para pejuang pasir dengan menggunakan sistem tradisional. Jadi kalau kita lihat memang di mana-mana saat ini memang kekurangan atau kelangkaan material bangunan, khususnya bebatuan seperti pasir, koral maupun batu-batu gebal itu memang daerah Tulungagung, Kediri, Ponorogo, Galek, bahkan Nganjuk, Lamongan itu semuanya kekurangan material bangunan karena terjadi dampak dari kasus-kasus besar yang terjadi di negeri ini. Jadi tambang-tambang pasir mulai Blitar, Tulungagung, Kediri itu sekarang tutup. Alat-alat berat seperti ekskavator maupun mesin sedot diesel itu semuanya tutup. Yang ada hanyalah penambangan dengan menggunakan sistem tradisional. Dan ini pun tidak bisa memenuhi kebutuhan material bangunan yang ribuan kubik. Jadi ini harus sadar sepenuhnya. Kalau kalian lihat ini banyak sekali proyek-proyek besar macet guys, banyak proyek-proyek mega proyek berhenti karena kurangnya material bangunan. Jadi saran dari tim Media Kreatif Rowindo, penambangan ilegal baik penambangan galian C maupun lain sebagainya itu harus sudah saatnya diawasi oleh pemerintah, dikelola langsung oleh pemerintah supaya dampaknya kepada lingkungan itu bisa dikendalikan maupun bisa diminimalisir. Demikian guys siaran langsung dari lokasi tambang pasir daerah Blitar. Inilah di tengah kelangkaan material bangunan, para penambang tradisional ini bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan material bangunan. Demikian guys dari tim Media Kreatif Rowindo, semoga bermanfaat.